Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai bangsa yang sedang berkembang, maka kita tengah bergiat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita, memerangi kemiskinan dan kebodohan yang ada pada diri kita sebagai suatu bangsa. Demikian kompleksnya masalah pembangunan itu, sehingga disimpulkan dalam kalimat pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sejak dari fisik material sampai kepada mental spiritual. Hal yang harus kita sadari ialah bahwa kalau sekarang kita bisa melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, itu tidak lain adalah oleh karena negara kita adalah negara yang aman. Hanyalah satu negara yang aman yang mampu melaksanakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan untuk mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangannya, memerangi kemiskinan dan kebodohan yang ada pada dirinya. Negara kita aman tidak lain oleh karena kita adalah satu bangsa yang merdeka, yang tidak lagi dijajah oleh bangsa lainnya. Alangkah nikmatnya menjadi bangsa yang merdeka ini. Kita tidak dikejar-kejar lagi oleh rasa takut dan khawatir, tidak lagi dihantui oleh perasaan resah dan gelisah. Namun sungguh tidak boleh kita lupakan, bahkan harus selalu kita ingat dengan sebaik-baiknya bahwa kemerdekaan yang kita kecap, kemerdekaan yang kita nikmati dan kita rasakan sekarang ini bukan merupakan hadiah daripada Belanda, bukan merupakan hadiah daripada Jepang, tidak juga turun begitu saja dari langit laksana turunnya sang embun di waktu pagi. Tidak juga kemerdekaan itu muncul ke permukaan bumi hanya dengan simsalabim abracadabra. Kemerdekaan yang kita kecap, kemerdekaan yang kita nikmati dan kita rasakan sekarang ini adalah ditegakkan di atas untayan air mata, cucuran keringat, genangan darah, bahkan pengorbanan nyawa para pahlawan bangsa yang mereka sendiri kadang-kadang tidak sempat menikmati kemerdekaan itu. Untuk kita mereka berurai air mata, untuk kita mereka mengucurkan keringat, untuk kita mereka mengalirkan darah, dan untuk kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini mereka korbankan nyawa yang cuma satu-satunya, dan mereka tidak sempat menikmatinya. Oleh karenanya wajiblah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan menjaganya, memeliharanya, dan mengisinya seperti yang sekarang tengah kita galakkan, tengah kita laksanakan dengan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau demikian masalahnya, maka kita bisa merenung. Kalau sekarang kita bisa minum air kelapa, itu tidak lain karena orang-orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Maka wajar jikalau kita juga berpikir apa yang bisa kita tanam sekarang agar generasi yang akan datang bisa menikmati hasil dari kerja yang kita laksanakan sekarang ini. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita bersama untuk aktif di dalam pembangunan negara ini. Bagaimana caranya? Yaitu berpartisipasi dengan menjadi yang terbaik di bidang kita dan memberikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi kalau saudara ingin berpartisipasi di dalam pembangunan, maka jadilah yang terbaik di bidang saudara, berikanlah yang terbaik yang saudara mampu.
Saudara seorang pedagang ingin berpartisipasi di dalam pembangunan, jadilah pedagang yang baik. Jangan mengurangi timbangan, jangan menipu pembeli, jangan barang yang buruk dikatakan baik. Pedagang yang baik melancarkan roda perekonomian, maka itu sudah satu partisipasi di dalam pembangunan. Saudara pegawai negeri ingin berpartisipasi di dalam pembangunan, jadilah pegawai negeri yang baik. Jangan korupsi, jangan menyalahgunakan amanat dan wewenang daripada umat. Saudara kiai ingin berpartisipasi di dalam pembangunan, jadilah kiai yang baik. Katakan bahwa yang halal adalah halal, sampaikan bahwa yang haram adalah haram. Jelaskan bahwa yang hak itu adalah hak, katakan bahwa yang batil adalah batil. Jangan yang batil dikatakan hak, yang hak menjadi batil, yang halal dibuat haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Kiai yang baik berpartisipasi di dalam pembangunan. Bahkan pun jikalau saudara adalah seorang pencuri, ingin berpartisipasi di dalam pembangunan, jadilah pencuri yang baik. Bagaimana pencuri yang baik itu? Pencuri yang baik itu, saudara, itu kalau mau mencuri permisi dulu. Jangan mau mencuri diam-diam, itu pencuri kurang ajar namanya. Kalau seluruh kita berusaha menjadi yang terbaik di bidang kita, lalu memberikan yang terbaik yang kita mampu untuk memberikannya, maka itu sudah bernama partisipasi. Tidak usah memaksakan diri melaksanakan sesuatu yang kita memang tidak bisa menjadi yang baik atau yang terbaik di bidang itu. Dengan kata lain, kita kembali saja kepada prinsip the right man on the right job, the right man on the right place, bahwa seseorang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya, seseorang harus ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian apabila hal ini sudah kita bisa laksanakan dengan baik, maka dari proklamasi 17 Agustus itu kita lalu teringat kepada 17 yang lain yang memang sama sekali tidak boleh kita lupakan. Bagi kita umat Islam Indonesia ada 317 yang tidak boleh kita lupakan, bahkan harus selalu kita ingat. Yang pertama 17 Agustus tadi itu, yang kedua 17 rakaat, dan yang ketiga 17 Ramadan. Apa hubungan ketiga 17 ini? Mari kita lihat. Kalau dalam mukaddimah tadi sudah saya sampaikan bahwa pembangunan bisa kita laksanakan adalah oleh karena negara kita aman. Negara kita aman adalah oleh karena kita merdeka. Kita merdeka adalah oleh karena orang-orang tua kita, para pahlawan bangsa kita telah berjuang sampai kepada titik darah yang paling penghabisan untuk menegakkan kemerdekaan negara yang kita cintai ini pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Apa hubungan 17 Agustus dengan 17 rakaat? Mari kita lihat. Di dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 dengan jelas tertulis di situ, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah jujurnya kalimat ini, alangkah benarnya pengakuan ini. Saya penggal kalimat ini, dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jikalau kalimat ini kita renungkan dengan sebaik-baiknya, para pemimpin bangsa kita dulu sadar sesadar-sadarnya bahwa kemerdekaan 17 Agustus hanya bisa ditegakkan, hanya bisa dilaksanakan dengan berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemerdekaan 17 Agustus itu akan sulit untuk diraih. Apa kaitannya? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jenderal mana yang mau taruhan, atau ahli strategi militer mana yang mau taruhan bahwa bambu runcing bisa mengalahkan meriam?
Di zaman orang-orang tua kita berjuang merebut kemerdekaan dari tangan Belanda dengan persenjataan yang teramat sederhana, bambu runcing, bisa mengalahkan meriam. Jenderal mana yang mau taruhan? Ahli strategi militer mana yang mau berkata seperti itu? Bambu runcing mengalahkan meriam. Ya, kalau meriamnya meriam belina. Saya kira saudara juga berani ngelawan. Ini meriamnya bukan meriam belina, meriam Belanda. Ahli strategi militer mana yang mau bilang bahwa bambu runcing bisa mengalahkan tank, bisa mengalahkan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik seperti tentara Belanda, kalau bukan dengan rahmat Allah? Artinya rupanya para pejuang pahlawan bangsa kita dahulu, yang kalau tidak seluruhnya tapi sebagian besarnya adalah umat Islam, tokoh-tokoh ulama, para kiai, mereka tidak hanya sekedar gerilya naik gunung turun bukit, tidak hanya sekedar gerilya masuk hutan keluar hutan, tidak hanya sekedar gerilya membawa bambu runcing, golok dan lain sebagainya. Mereka juga menggunakan 17 rakaat sebagai senjata untuk memohon pertolongan Allah guna mencapai 17 Agustus itu. Dua kaitan inilah yang sama sekali tidak boleh kita lupakan, karena ini merupakan data historis di dalam sejarah pergerakan bangsa kita. Lalu apa kaitannya 17 rakaat dengan kegiatan pembangunan di negara kita sekarang ini? Saudara-saudara, satu negara boleh merencanakan pembangunan yang bagaimanapun muluknya, boleh. Satu negara juga boleh menyiapkan anggaran belanja yang bagaimanapun besarnya, boleh. Tetapi toh pada akhirnya rencana yang baik itu, anggaran biaya yang besar itu, pada akhirnya akan ditentukan oleh manusia-manusia yang melaksanakan rencana itu tadi. Bagaimanapun bagusnya satu rencana, bagaimanapun besarnya anggaran disediakan, kalau dia jatuh di tangan manusia-manusia pelaksana yang tidak bertanggung jawab, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak dibentuk jiwanya oleh 17 rakaat ini, maka hasilnya akan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Disinilah saya melihat bahwa 17 rakaat sesungguhnya membangun manusia yang melaksanakan pembangunan. Kita tahu dalam bahasa populer sering diungkapkan, membangun jembatan itu penting, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah membangun manusia yang membangun jembatan. Kalau manusia yang membangun jembatan itu tidak kenal 17 rakaat, tidak beriman kepada Allah, maka rasanya jembatan akan sulit untuk selesai, karena kemungkinan besar uangnya habis ditilep oleh manusia yang melaksanakannya. Begitu juga mengaspal jalan raya, begitu juga membangun gedung-gedung sekolah, membangun puskesmas tempat kita menjaga dan memelihara kesehatan. Seluruhnya merupakan hal-hal dan sarana-sarana yang teramat penting, tapi yang pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh manusia pelaksananya. Ini yang dalam istilah ABRI disebut the man behind the gun, manusia yang menggunakan senjata. Sebenarnya tidak ada senjata yang bahaya, apakah itu namanya atom, nuklir, neutron, laser. Tidak ada senjata yang berbahaya. Sesungguhnya yang sangat berbahaya manusia yang mengendalikan senjata itu. Itulah sebenarnya yang teramat berbahaya. Maka pada pertemuan kita kali ini, kita akan membicarakan pengaruh 17 rakaat di dalam membentuk manusia-manusia pelaksana pembangunan untuk mencapai satu masyarakat yang kita cita-citakan, adil, makmur, di bawah naungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sekarang sadar bahwa rencana pembangunan yang baik, anggaran biaya yang besar akan sangat banyak bergantung kepada faktor manusia pelaksananya, maka apa pengaruh 17 rakaat dalam ikut membangun dan membentuk manusia pembangunan itu? Mari kita lihat. Pertama, 17 rakaat melahirkan manusia yang jujur,
membentuk manusia yang bisa dipercaya, teguh dan pandai menjaga amanah. Kenapa? Dalam melaksanakan sholatnya yang 17 rakaat itu yang terdiri daripada 5 waktu, walaupun tidak disaksikan oleh orang lain, tidak mungkin dia korupsi rakaat. Zohor misalnya, berhubung tidak ada yang lihat, 2 rakaat aja dah. Yang 2 korupsi lumayan. Ada orang atau tidak ada orang, zohor tetap dilaksanakannya 4 rakaat. Sendiri ataupun berjamaah dia sholat, maghrib tetap dikerjakannya 3 rakaat. Bukankah ini sesungguhnya melatih manusia untuk menumbuhkan sifat jujur yang teramat sangat diperlukan dalam era pembangunan, di mana tantangan-tantangan dewasa ini sungguh kita rasakan akan semakin berat. Kita berhadapan dengan peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali, yang mengakibatkan bahwa jumlah tenaga kerja yang masuk pasaran jauh dari lapangan kerja yang bisa kita siapkan. Kita juga berhadapan dengan resesi ekonomi dunia yang belum kunjung pulih sepenuhnya. Kita juga berhadapan dengan harga minyak yang belum sampai kepada standar yang kita harapkan. Sementara itu, kalau kejujuran para pelaksana pembangunan ini tidak bisa diharapkan, maka rencana yang bagus, anggaran biaya yang besar hanya akan melahirkan kebocoran-kebocoran yang pada gilirannya akan merugikan kita sebagai suatu bangsa. Negara ini adalah ibarat kapal. Apabila ia dibor lalu bocor kemudian tenggelam, maka seluruh penumpang kapal akan ikut menanggung resikonya, akan terkena akibatnya. Maka setiap kita berkewajiban menjaga kemaslahatan bersama. Seluruh pelaksana pembangunan, dari tingkat yang paling kecil sampai kepada tingkat yang paling kakap, melaksanakan pola kejujuran yang dibentuk oleh 17 rakaat ini, maka insya Allah masyarakat adil dan makmur yang kita cita-citakan itu akan makin cepat dapat terwujud di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi apabila kejujuran itu sudah menjauh, setiap orang malah menggunakan aji mumpungisme. Lalu di dalam sifat mumpung itu terjadilah kesewenang-wenangan, penyalahgunaan, hilangnya kejujuran, maka keprihatinan akan menimpa kita secara seluruhnya. 17 rakaat, saudara-saudara, membentuk manusia yang jujur. Dan sekali lagi, ini sungguh-sungguh sangat kita perlukan. Yang kedua, 17 rakaat itu membentuk manusia yang tawadhu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran sedikit keberhasilan yang pernah diraihnya. Karena apa? Kita lihat, anggota badan kita yang paling terhormat ini kan kepala. Betul apa benar? Kalau bergurau dengan teman, dipukul tangan kita, masih senyum. Dipukul belakang kita, masih senyum. Tapi dikeplak kepala kita, jangan coba-coba. Anggota badan yang paling kita hormati ini adalah kepala. Namun kepala yang begini kita hormati, ketika di hadapan Allah sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Apa yang mau bisa kita sombongkan di dalam kehidupan ini? Tawadhu ini menyelamatkan manusia dari penyakit yang akan membuat dia lupa diri dan lupa daratan. Karena orang yang tawadhu adalah orang yang sadar makomnya, kedudukannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di dalam kehidupan, kekuasaan tanpa sikap tawadhu biasanya hanya akan melahirkan Fir'aun gaya baru. Kekayaan tanpa sikap tawadhu biasanya akan melahirkan korun di zaman sekarang. Kecantikan dan ketampanan tanpa sikap tawadhu biasanya akan melahirkan malapetaka dan bencana. Ini semua bisa kita baca dalam perjalanan sejarah. Kekuasaan yang lepas dari kontrol 17 rakaat, kekuasaan
kekuasaan yang tidak berakar pada sikap tawadhu dan rendah hati umumnya akan melahirkan Fir'aun gaya baru. Fir'aun adalah sosok dari figur di mana kekuasaan lepas dari kontrol iman, kekuasaan lepas dari sikap tawadhu, kekuasaan lepas dari pengaruh 17 rakaat, dan pribadi Fir'aun selalu berkembang. Setiap zaman ada Fir'aunnya, setiap negara ada Fir'aunnya, dalam arti mewarisi sifat-sifat dan watak-watak Fir'aunisme itu tadi di setiap negara. Katakanlah kalau di Mesir barangkali memang Fir'aunnya bernama Ramses, Farao Ramses. Di Jerman Hitler, di Soviet Stalin barangkali, di Italia Benito Mussolini barangkali, di Filipina Ferdinand Marcos barangkali. Ini adalah sosok-sosok figur kekuasaan yang lepas dari sikap tawadhu, membuat manusia lupa diri dan lupa daratan. Ini bisa kita bayangkan kalau kekuasaan itu jatuh ke tangan para pelaksana pembangunan yang tidak tawadhu, akan timbullah kesewenang-wenangan, sikap sok mau benar sendiri, keras kepala, dan tidak pernah mau mendengar pendapat dari orang lain. Nyaris apa katanya itulah hukum. Kalau sudah demikian jadinya, maka yang terjadi adalah lahirnya Fir'aun gaya baru. Begitu juga kekayaan tanpa sikap tawadhu dan rendah hati hanya akan melahirkan korun di zaman sekarang ini. Saudara tahu korun, orang kaya miliarder di zaman bahula, di zaman Bani Israel. Demikian luar biasa kekayaannya, sampai kunci gudang hartanya saja harus dibawakan oleh unta. Entah berapa banyak isi gudangnya. Ketika orang banyak bertanya, "Anna laka hadza ya Qarun?" Hartamu demikian banyak, dari mana semua ini kau dapatkan Qarun? Dengan lantang ia menjawab, "Hartaku adalah usahaku dan tidak ada hubungan apa-apa dengan Tuhan." Inilah jawaban orang-orang kaya yang kehilangan sifat tawadhu'nya. Inilah jawaban orang-orang kaya yang tidak lagi dikontrol oleh 17 rakaat. Dia merasa seluruh kekayaannya adalah hasil cucuran keringatnya, dan memang kenyataannya demikian. Tetapi ia menyampingkan Allah. Ia tidak mensyukuri nikmat. Ia tidak menyadari bahwa itu seluruhnya sesungguhnya tidak lebih daripada satu titipan. Al-mal zillun zailun, kata Imam Ghazali. Harta adalah bagaikan bayangan. Bayangan kita apabila pagi hari dia ada di sebelah barat, tengah hari dia berada di tengah-tengah kita, sore hari dia pindah ke arah sebelah timur. Begitulah kekayaan ini ibarat roda silih berganti. Satu saat dia naik ke atas, lain saat dia turun ke bawah. Sehingga Nabi pernah berpesan kepada kita umatnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5 lagi. Gunakan baik-baik masa yang 5 sebelum datang masa yang 5. Apa itu? Yang pertama, sihataka qabla sukmika. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Tidak selalu orang itu dalam keadaan sehat. Tidak selalu orang itu dalam keadaan fit. Satu saat dia akan terkena sakit. Maka mumpung sehat, pergunakan baik-baik sebelum datang waktu sakit. Jangan sudah giliran meriang, "Aduh, gue pengen banget sembahyang nih, lagi ampek pengen sembahyang." Lagi sehat lupa diri dan lupa daratan. Sehat pengen ngaji. Waktu sehat keinginan itu tidak datang. Begitu sakit baru datang keinginan untuk ngaji. Itu tentu tidak, saudara-saudara. Sama saja kita juga begitu kadang-kadang. Kalau ada orang sakit, macam-macam makanan kita tawarin. Sakit, iya. Beli apa ya? Anggur. Yang enak-enak kita tawarin. Giliran dia sehat, gak ada makanan enak kita tawarin. Tapi begitu sakit, yang langka-langka kita cari. Padahal apalah artinya makanan enak buat orang sakit?
Itulah sebabnya Nabi pesan benar, pergunakan masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang kedua, pergunakan syababaka qabla haramika. Pergunakan masa mudamu sebelum datang hari tuamu. Jangan pakai pepatah orang tua dulu. Kelapa muda kupas-kupasin katanya, kelapa tua tinggal batoknya. Lagi muda puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Bolehlah kalau dipuas-puaskan untuk sesuatu yang bermanfaat. Pergunakan masa muda dengan baik sebelum datang hari tua. Kalau hari tua sudah datang, nikmat sudah banyak berkurang. Sebab Allah menjanjikan, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi nikmatnya, kami kurangi kejadiannya. Matanya tidak lagi setajam seperti dikala dia muda, telinganya tidak lagi sepeka pada waktu dia remaja. Kalau remaja kita bisik-bisik mungkin dia dengar, tapi begitu tua kita teriak masih Maka pergunakan masa muda dengan baik sebelum datang hari tua. Masa muda itu sebentar sekali. Tahu-tahu waktu itu, tahu-tahu yang kemarin anak-anak sekarang udah pada punya anak. Kemarin masih anak-anak, sekarang udah pada punya anak, main sama anak-anak. Tahu-tahu berlalu begitu cepat. Pergunakan masa muda dengan baik sebelum datang hari tua. Karena kalau ingin berbuat banyak justru pada waktu masih muda. Jangan mengulur waktu. Telur hari ini, kata pepatah Arab, baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok hari. Ini telur nih kalau didiamin sampai besok netes jadi ayam nih. Kita diamin, mending telur hari ini goreng daripada nungguin telur netes jadi ayam besok. Iya, kalau netes, kalau tembuh tentu tidak ada harapan lagi. Oleh karenanya pergunakan masa muda sebelum datang hari tua. Yang ketiga pesan Nabi, pergunakan masa kayamu sebelum datang hari-hari miskinmu. Ghinaka qabla fakrika. Banyak orang apabila diuji dengan kekayaan, ia menjadi lalai dan lupa diri. Dan banyak orang ketika diuji dengan kemiskinan, ia ingat akan Tuhannya, bahkan akan selalu ingat. Seperti kisah yang pernah kita sampaikan tentang Sa'labah misalnya, tentang Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Betapa ia ketika diuji dengan kemiskinan lulus sebagai hamba Allah, tapi setelah diuji dengan kekayaan, ia lupa diri dan lupa daratan. Kekayaan tidak selalu identik dengan materi. Kekayaan bisa berbentuk ilmu, kekayaan bisa berbentuk pengalaman, kekayaan bisa berbentuk tenaga, skill, keahlian, kemampuan dan sebagainya. Pergunakan itu dengan baik sebelum datang kemiskinan. Kemiskinan ide, kemiskinan tenaga, kemiskinan pikiran, kemiskinan ilmu, dan juga tentunya termasuk kemiskinan harta. Pergunakan masa kayamu sebelum datang hari miskinmu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kekayaan kita yang benar-benar milik kita adalah nilai-nilai kekayaan yang kita belanjakan, kita belikan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan jalan membangun pondok pesantren, rumah sakit Islam, panti asuhan yatim piatu, jalan umum, poliklinik, membantu yatim piatu belajar, menolong orang lain yang mendapat kesulitan, menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Itulah harta kita yang benar-benar milik kita. Oleh karenanya, apabila ingin melipat gandakan jumlah uang saudara, jangan direntenkan, jangan diribakan, belanjakan dia di jalan Allah. 1 akan dibalas 7, 7 akan dikalikan 10, 10 akan dikalikan 100. Itu pun masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman
may yasha. Allah melipat gandakan jumlah pahala dari orang-orang yang dikehendakinya. Pergunakan masa kayamu sebelum datang hari miskinmu. Saudara-saudara, tidak selamanya kemampuan dan kemampuan berjalan seiring. Tidak selamanya kemampuan dan kemauan berjalan seiring. Kadang-kadang orang mampu tapi tidak mau. Kadang-kadang orang mau tapi tidak mampu. Yang mau dan mampu itu yang masih langka. Orang mau bangun masjid tapi kemampuan tidak ada. Yang punya kemampuan tidak mau bikin masjid. Orang mau bahkan cuman nggak ngidam aja pengen pergi haji ke Mekah. Kemauan bukan main. Kemampuan tidak ada. Yang ada kemampuan, kemauan tidak ada. Pada saat kemauan bertemu dengan kemampuan, maka kita artinya mempergunakannya sebelum datang sebelum hilangnya kesempatan tadi. Pergunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat pesan Nabi, pergunakan masa senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Faraghaka qabla syughlika. Sibuk biasanya lalap di dalam kehidupan. Kemarin giliran ngaji kagak ada, kemana ente? Sibuk. Jumatan kagak ada, kemana? Orang kata sibuk. Sibuk banget dah. Lah Ramadan kagak puasa juga, orang kata sibuk. Sibuk ini sering jadi lalap dalam kehidupan. Padahal sesungguhnya siapa sih orangnya yang tidak pernah sibuk itu? Makin tinggi status sosial, makin banyak tingkat kesibukan. Makin tinggi pangkat dan jabatan, akan makin banyak juga kesibukan. Makin banyak tanggung jawab, makin penuh kesibukan. Masalahnya ialah bahwa kita bisa mengatur kesibukan itu atau malah kesibukan itu yang mengatur kita. Nabi pesan, pergunakan masa senggangmu sebelum datang waktu sibukmu. Masa senggang diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya memang ada orang berkata, sa'atun li rabbika wa sa'atun li qalbika. Ada saat buat Tuhanmu, ada saat buat hatimu. Berhibur-hiburlah, jangan hidup terlalu stres, jangan hidup terlalu diporsir. Harus ada saat-saat untuk menggembirakan hati, refreshing, itu harus ada. Sebab yang namanya mesin saja sekalipun kalau diporsir tiap waktu jebol juga, apatah lagi kita manusia yang jelas walaupun bukan mesin tapi mekanisme kerjanya lebih unik daripada mesin. Oleh karenanya pergunakan masa senggangmu sebelum datang kesibukanmu. Lalu yang kelima pesan Nabi, pergunakan, ini yang paling penting, pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Hayataka qabla mautika. Pergunakan masa hidup dengan sebaik-baiknya sebelum ajal datang merenggut nyawa. Bukankah sudah sering dijelaskan bahwa maut sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang, tidak seorang pun bisa menghindarkan diri. Sebab itu Syauqi pesan dalam sebaik syairnya dalam kata-kata yang indah, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asa hinam minad dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, bekali dirimu dengan takwa, isi hidupmu dengan perbuatan baik, karena kamu tidak pernah tahu, kata Syauqi, apabila malam datang masih hidupkah kamu besok pagi. Tidak seorang pun akan bisa memberikan jaminan. Lalu kata beliau, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati nggak pakai sakit lagi. Jam 3 masih ngobrol sama kita, setengah 4 lewat. Berapa banyak orang sehat hari ini dia masih nganterin ngelawat orang, besok dia dilawat orang. Hari ini dia ngantar jenazah ke kubur, besok dia diusung ke kubur.
Berapa banyak orang sehat mati nggak pakai sakit lagi. Sebaliknya, wa kam min alilin asyahina minad dahri. Berapa banyak orang udah sakit payah, masih panjang aja umurnya. Kita sangka ya nih orang udah bengek banget, besok juga habis dan yang lain pada mati, dia masih belum. Ini tidak lain karena maut, mysterious problem. Satu problem yang misterius. Ia seperti buah kelapa. Buah kelapa, saudara, yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang muda jatuh, bahkan yang putih baru keluar sekalipun jatuh ke bawah. Jangan sekali-kali punya pikiran, gua sehat, ramai masih lama banget ini gua mati. Jangan. Pergunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Hidup cuma sekali di dunia ini, tidak akan pernah terulang, dan tidak akan ada itu reinkarnasi dalam paham Islam. Tidak akan pernah ada. Maut bukan akhir dari hidup, cuma batas dari kehidupan dunia untuk pindah kepada kehidupan alam barzah. Karenanya pergunakan masa hidupmu baik-baik sebelum datang ajal merenggut nyawa. Baiklah saudara-saudara, kita kembali kepada persoalan pokok tadi. 17 rakaat membentuk manusia tawadhu. Korun oleh karena kekayaannya, ia lupa diri dan lupa daratan. Ia merasa bahwa seluruh hartanya tidak ada hubungan apa-apa dengan Allah. Maka kekayaan yang terlepas dari sikap tawadhu, kekayaan yang tidak dikontrol dengan 17 rakaat, akan melahirkan kesombongan-kesombongan yang membentuk figur-figur semacam Korun di zaman kita sekarang ini. Kalau tidak sombong, jatuh dia menjadi bakhil bin pelit alias kikir bin medit. Kenapa? Dia merasa itu keringat dia. Pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang cari duit, setengah mati orang-orang datang mau minta, ada urusan apa? Jatuh dia kepada penyakit tadi itu. Ya bakhil bin pelit alias kikir bin medit bin koret bin buntut gasiran. Kalau dia tidak menyadari bahwa di dalam hartanya itu toh ada hak yatim, bahwa di dalam hartanya itu toh ada hak masjid, bahwa di dalam hartanya itu toh ada hak majelis taklim, bahwa di dalam hartanya itu toh ada hak anak-anak terlantar, hak ibnu sabil. Sikap bakhilnya dengan demikian tumbuh karena kurangnya kesadaran dari tidak adanya sikap tawadhu. 17 rakaat melahirkan manusia tawadhu. Yang ketiga, 17 rakaat ini membentuk manusia disiplin. Dan di dalam era pembangunan sekarang ini, bukankah disiplin sangat kita galakkan di berbagai bidang, di seluruh jajaran kehidupan, sejak ia rakyat biasa sampai ia petugas sendiri. Sebab biasanya prajurit kan bagaimana komandan, kalau kayunya lempeng, bayangannya insya Allah lempeng. Kalau kayunya bengkok, rasanya bayangannya juga pasti ikut bengkok. Karena itu dalam hal kedisiplinan ini, sesungguhnya yang paling bisa dijadikan sandaran adalah faktor keteladanan. Masalah buat kita ialah bahwa 17 rakaat melahirkan manusia disiplin. Disiplin sangat diperlukan di berbagai sektor kehidupan. Kenapa 17 rakaat membentuk manusia disiplin? Mari kita lihat. Gunnar Myrdal, pakar ekonomi abad ini, pernah bilang bahwa salah satu ciri manusia modern adalah manusia yang paling pandai memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Ini persis pesan Nabi tadi tuh, pergunakan waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Manusia modern, kata Gunnar Myrdal, adalah manusia yang pandai memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Kalau inilah ciri manusia modern, mestinya kan muslim dengan 17 rakaatnya telah diajarkan bagaimana mengatur waktu. Disiplin karena
pendekatan yang rutin kepada yang serba maha. Nah ini efeknya ya. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, itu sumber segala disiplin. Tidak sejengkal tanah pun tempat dia melakukan penyelewengan. Kenapa? Karena dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Konon seorang ulama sufi punya murid 40 orang. Di antara 40 muridnya ini ada satu yang agak lebih disayang ketimbang yang lain. Ini tentu menimbulkan tanda tanya, kalau tidak rasa iri di kalangan murid yang lain. Protes, guru, 40 orang murid Tuan Guru, kenapa cuma satu itu yang kelihatannya mendapat perlakuan istimewa? Guru tidak adil. Kamu mau tahu? Tentu. Besok pagi-pagi kumpul di sini. Pagi-pagi kumpul 40 murid ini, termasuk satu yang dapat perhatian istimewa itu. Tiap-tiap murid ini diberi sebilah pisau dan seekor burung. Gurunya pesan, masing-masing kamu bertebaranlah, cari tempat untuk menyembelih burung dengan pisau itu. Dengan catatan, burung itu harus kau sembelih di tempat yang kira-kira tidak ada yang lihat. Baik guru. Nyebarlah murid ini. Ada yang lari ke pinggir laut, tengok kiri kanan gak ada orang, potong. Ada yang ngusrak ke alang-alang, kiri kanan gak ada orang, sikat. Ada yang masuk ke goa, gak ada orang, sikat. Tidak lama kemudian berkumpul kembali 40 muridnya ini. Bagaimana? Sudah disembelih semuanya burung-burung itu? Sudah Tuan Guru. Kecuali satu murid yang paling mendapat perhatian ini. Maafkan guru, yang saya burung belum saya sembelih. Kenapa? Tadi guru pesan burung ini harus disembelih di tempat yang kira-kira tidak ada yang lihat. Saya sudah cari tempat itu guru, tapi kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, di pinggir laut, di dalam goa, di tengah hutan belukar, di puncak gunung yang tinggi, di kedalaman dasar bumi, Allah lihat guru. Saya nggak bisa sembelih ini karena Allah selalu lihat. Sang guru pun senyum, lalu bilang kepada murid-murid yang lain, nah, tahu nggak kamu semua kenapa yang satu ini dapat perhatian istimewa? Dia punya disiplin. Dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kemanapun saja dia pergi, dimanapun dia berada, disiplin itu timbul. Bukan disiplin kucing. Kalau kucing namanya juga kucing. Kita taruh ikan di piring, nongkrong kita di situ. Aduh, kucing kalem, sopan, tenang, anteng. Kenapa? Ada kita. Tapi sedikit kita lengah, sedikit kita lalai, sedikit kita meleng, habis ikan digarap. Jadi itu sopannya kucing, kalemnya kucing, antengnya kucing, karena kita nongkrong dekat piring. Tapi begitu kita tidak ada, kucing kelihatan sifat aslinya. Sepanjang orang takut disiplin karena ada yang ngawasi, ya selama yang ngawasi masih ada. Apalagi kalau yang mengawasi itu juga tidak lebih baik daripada yang diawasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sumber pengawasan paling utama, disiplin paling murni sesungguhnya apabila seseorang merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Dan itu kita peroleh lewat 17 rakaat tadi. Pendekatan yang rutin kepada Allah Subhanahu wa taala. Membentuk manusia disiplin, tidak mau melakukan penyelewengan, bukan karena ada tim pengawas, tidak. Bukan karena diamat-amati oleh Pak Jaksa, tidak. Bukan karena ada polisi melotot terus, tidak. Bukan karena ada tukang pukul yang kumisnya kayak tambang dadung. Disiplin itu tumbuh oleh karena dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ini sudah domir nurani. Begitulah 17 rakaat itu membentuk manusia disiplin. Yang keempat, saudara-saudara, 17 rakaat membentuk manusia ikhlas. Terjemahannya dalam era pembangunan sekarang ini apa? Berbuat tanpa pamrih. Tentu pemerintah untuk memberikan rangsangan supaya kita berlomba dalam berprestasi,
Mereka yang berhasil menjaga kelestarian lingkungan hidup dapatlah Kalpataru, katanya. Mereka yang berhasil membina provinsinya dapat apa itu Parasamya Purnakarya Nugraha. Bolehlah sekedar perangsang, no problem. Tapi pada titik awal kemauan berbuat harus dilandasi oleh perasaan ini karena memang merupakan tugas saya. Keikhlasan. Jiwa yang dibentuk oleh 17 rakaat, keikhlasannya berbuat tanpa pamrih. Ada tanda jasa atau tidak? Ada penghargaan atau tidak? Bahkan orang lain mau tahu atau tidak, ini adalah tugas saya. Ini yang saya maksud berbuat tanpa pamrih. Kayak kita usolli fardul maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala, lillahi, bahwa salat ini, bahwa 17 rakaat ini, bahwa saya ruku dan sujud ini karena Allah. Mertua saya mau lihat atau tidak bukan soal, orang lain mau tahu atau tidak bukan soal, janda di depan masjid mau ngeh atau enggak bukan soal. Ini saya kerjakan lillahi ta'ala. Keikhlasan, saudara-saudara. Saya tidak sanggup membayangkan kalau setiap kita berbuat cuma karena mengejar penghargaan, tanda jasa, yang akan subur mental jilat menjilat, yang akan makmur laporan ABS asal Bapak senang. Rumah berantakan dikata beres banget, sampah di mana-mana, wah licin Pak, licin. Jikalau penghargaan yang dikejar, jikalau tanda jasa yang dikejar, orang tidak lagi merasakan bahwa itu memang kewajibannya. Budaya jilat menjilat, bertumpuknya laporan-laporan ABS asal Bapak senang, itu yang akan berjangkit dan itu merusak, tidak mendidik. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dari 17 rakaat ini keikhlasan berbuat. Bukankah orang mengatakan sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin suatu bangsa adalah pelayan bagi bangsa itu sendiri. Pelayan, berkhidmat, melayani bangsa, bukan minta dilayani oleh bangsa. Seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang melayani orang yang dipimpinnya, bukan meminta untuk dilayani. Sayyidul qaumi khadimuhum. Dan kalau itu tumbuh dari keikhlasan, ini tanggung jawab saya kok. Soal tanda jasa enggak saya cari, tapi diberikan, alhamdulillah. Soal penghargaan tidak saya cari. Andai kata saya menerima karena perbuatan saya, alhamdulillah. Tapi bukan itu target utama. Kalau penghargaan target utama, kalau tanda jasa yang kita kejar, yang pertama tadi itu ya, jilat menjilat, bikin laporan asal Bapak senang, lalu lahir setan aku. Anania, ehoknya timbul, semua karena aku. Kalau enggak aku. Ya kalau enggak lu ngapa emang? Saudara-saudara, bahkan barangkali pernah kita bicarakan orang yang ikhlas dalam berbuat tanpa pamrih itu, maaf ini seperti orang buang air besar. Saudara, kalau pagi kan buang air besar nggak? Buang nggak? Itu nikmat loh itu. Apa dikira kalau nggak bisa buang air besar nggak jadi penyakit? Orang pernah operasi sampai jutaan rupiah cuma karena nggak bisa buang air besar. Operasi jutaan cuma karena nggak bisa buang air besar. Kita mentang-mentang bisa buang air besar, kadang-kadang sembarangan buang. Saudara, kalau pagi kita buang air besar, saudara-saudara, pagi-pagi buang air besar, saya mau tanya, ikhlas apa enggak? Ikhlas apa enggak? Malam saudara habis makan enak sekali, makan sate, opor, rendang, telur ayam, buahnya anggur, apel. Besok pagi kita buang, ikhlas banget. Ikhlas, nggak curiga, nggak begitu jatuh nyemplung kita tengok ini, jangan-jangan satenya nih. Sudah jatuh ya sudah, kurelakan di koper gitu. Berbuat tanpa pamrih. Kalau
ini bisa kita wujudkan. Saya yakin berapa banyak devisa negara bisa kita hematin. Dan masyarakat adil dan makmur akan lebih cepat untuk kita jangkau. Karena ini memang tanggung jawab kita bersama. Karena kalau sudah yang lahir itu budaya jilat menjilat, budaya asal bapak senang, ya jilat menjilat tentu bukan pakai lidah kan, perangkok pakai lidah jilatnya. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang kelima, 17 rakaat itu membentuk manusia pembangunan yang sabar. Isya itu 4 rakaat. Kalau baru 3 rakaat, jangan berhenti, terusin sampai selesai. Sabar. Kalau belum 4 rakaat, jangan salah. Sabar. Ruku, sabar. Sujud, sabar. Kenapa? Pembangunan adalah satu tugas yang berat. Mewujudkan masyarakat adil makmur tidak mungkin hanya dalam waktu 1, 2, 3 bulan. Bahkan juga tidak mungkin 2, 30 tahun. Diperlukan kesabaran, tantangan makin berat, rintangan makin tidak ringan. Tapi tentu sabar dalam arti berupaya mencari jalan keluar dari segala macam kesulitan. Bukan sabar ngelohom, nggelenggem, ayam nerimo. Kita sering juga sabar, tapi sabar nggelenggem, ngelohom, nerimo. Ya wis ngene yang ngene wis. Sabar yang mengarah kepada fatalism, predestination. Udah nyerah sebelum perang. Itu bukan sabar yang dikehendaki oleh agama. Usaha kita, keluarkan kemampuan maksimal. Hasil dari usaha maksimal itu, sabarlah kita. Karena finalnya akan bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian kita melihat keterkaitan yang jelas antara pengaruh 17 rakaat dalam membentuk insan-insan pembangunan guna mengisi makna kemerdekaan 17 Agustus itu sendiri. Karena sekali lagi seluruhnya akan berangkat dari niat baik para pelaksana pembangunan itu sendiri. Dan pelaksana pembangunan itu tidak lain ya kita ini semua. Kita yang melaksanakan, kita yang membiayai, kita yang merasakan, dan untuk kepentingan kita seluruhnya. Kalau begitu masalahnya, apalagi hubungannya dengan 17 Ramadan. Karena saya katakan tadi 3/17 yang tidak boleh kita lupakan itu. 17 Ramadan adalah saat pertama kali diturunkan Al-Quranul Karim. Imam kita yang ayat pertamanya saja sudah proklamasi dari kebebasan atas kebodohan. Iqra, baca. Apa yang perlu kamu baca? Ayat Allah. Apa ayat Allah? Alam ini ayat Allah. Wahyu Quran juga ayat Allah. Alam ini baca, olah, budidayakan untuk kemanfaatan kamu. Wahyu Allah itu baca untuk pedoman hidupmu, menjaga keseimbangan antara otak dan rasio. Otak boleh Jerman tapi hati tetap Mekah. Ada keseimbangan antara kemajuan intelektual dengan kemantapan akidah. Sehingga kalau mau kita simpulkan, dengan melaksanakan 17 rakaat kita isi makna 17 Agustus dengan petunjuk yang turun pada tanggal 17 Ramadan. Dengan itu kita berharap masyarakat yang adil dan makmur di bawah naungan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudah kita raih, karena memang ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada para pemimpin bangsa dan negara kita, sehingga mereka dapat membawa kita rakyat dan bangsa Indonesia menuju apa yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.